Sudah siap firman Tuhan? Siap. Amin. Ya. Saudara, pengertian itu adalah kunci, saudara. Banyak orang ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka bertobat, mereka diselamatkan, kemudian mereka happy ya, happy ye. Tapi kemudian mereka tidak mengerti bahwa kita itu tidak dipanggil untuk datang ke gereja, duduk, dengar, pulang. Banyak orang salah mengerti itu. Dan seringkali ketika gereja itu besar, mereka pikir berarti itu gereja itu adalah sebuah angka, itu adalah sebuah keberhasilan. Ya. Jadi saya kemarin baru baca ya salah satu mega church yang sangat terkenal di Amerika, setelah mereka kena COVID itu hilang itu hampir 30-40% jemaatnya dan nggak kembali, saudara. Ya, karena kemudian mereka menemukan bahwa ternyata saya ke gereja dan tidak ke gereja sama aja, online sama aja. Ya, sebenarnya online tidak sama, saudara. Ya, karena online itu saudara nggak bisa digembalakan. Amin. Ya, Yesus dia datang online sama kita. Ya, Yesus datang offline sama kita langsung. Karena kita perlu ngalamin Tuhan. Betul, saudara ya. Tapi kalau di gereja kita nggak ada hubungan, ya akhirnya orang jadi pilih ibadah online karena nggak ada kasihnya Tuhan. Jadi mengerti itu adalah kunci, saudara. Ya, Daniel 11 ayat 32b mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi saudara, ketika cobaan datang pada kita, orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Jadi saya harus mengerti firman Tuhan. Katakan sama-sama, saya harus mengerti firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Sudah datang ke gereja, itu tuh mengerti firman Tuhan, bukan laporan untuk masuk ke surga. Kalau masuk ke surga, sudah masuk ke surga. Betul. Saya harus mengerti firman Tuhan. Ya. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, saudara. Jadi apa yang memerdekakan kita, saudara? Kebenaran. Kalau sudah tahu apa sebenarnya yang terjadi, sudah ngerti apa yang sebenarnya terjadi di alam roh, sudah mengerti apa yang terjadi di alam eternal, sudah akan dimerdekakan. Jadi sudah harus tahu kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus mengatakan, bahasa aslinya, saya pernah jelaskan, ini fondasi yang penting buat kita. Yesus bilang, kuduskan mereka. Artinya kata kuduskan itu artinya di-sanctify, dikuduskan, dipisahkan. Ya, pisahkan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, Logos-Mu adalah kebenaran. Ya. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran di situ ada realita, saudara. Bahasa aslinya kebenaran dan realita itu sama. Jadi saudara, kalau dibilang bahwa kuduskan mereka dalam realita, kuduskan mereka dalam firman-Mu, dan firman-Mu ada realita. Kalau saudara mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup saudara, saudara dengan sendirinya dipisahkan. Tapi kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak bisa dipisahkan. Seorang percaya tidak bisa menikah dengan orang tidak percaya. Bukan tidak boleh, sebenarnya tidak bisa. Karena bagaimana mungkin dua orang menjadi satu kalau rohnya berbeda? Satu-satunya alasan orang percaya menikah sama orang tidak percaya adalah dia tidak menyadari kebenaran. Dia tertipu. Tapi secara prinsip, saudara, kalau semua sudah menikah, tahu saudara ya, bahwa pernikahan itu tidak mudah, betul Bapak Ibu? Sangat sulit, betul nggak? Bahkan kita yang percaya aja bergumul, saudara. Apalagi yang cuma percaya sebelah, saudara. Ya, maka saudara-saudara yang belum menikah, jangan sampai salah pencet tombol. Dengan orang yang tidak sepikir sehati, susah loh. Apalagi saudara kalau tidak satu roh. Itu nggak mungkin jadi satu, bukan bisa nggak bisa, boleh nggak mungkin, saudara. Ya, kita aja yang udah sama-sama percaya aja susah, nyampun. Gitu, gimana orang nggak percaya, ngomongnya satu ke utara, satu ke selatan. Ya kan? Jadi saudara, kalau kamu ngerti itu, kamu tuh nggak perlu, gitu. Kalau kamu ngerti itu, kamu tuh nggak perlu. Jadi kekudusan tuh bukan begini, saudara. Kekudusan tuh tidak dimulai dari pakaian. Kekudusan itu dimulai dari pikiran. It's not what you wear, it's what you think. What you think makes what you wear. Sudah bisa pakainya berantakan, sudah baru bertobat, nggak berarti pikiran nggak kudus loh. Sudah bisa pakai semuanya jubah putih kebungkus, sudah tidak kudus. Karena saudara nggak ngerti apa itu kebenaran. Jadi saudara waktu sudah tahu kebenaran, itu pikiran saudara terpisah sendiri. Dan saudara mulai beda sendiri. Saya nggak perlu bilang,
Justin, Audrey, kamu sekarang ya, kamu harus mengampuni ya, kamu harus hidup dengan kasih. Saya nggak perlu ngomong, dia berubah sendiri, saudara. Amin. Dia kepisah sendiri, karena dia mulai sadar, saya ini lahir baru, saya ini beda, saya bukan orang dunia. Jadi saudara, kita tuh perlu tahu, kita tuh mengerti dan mengalami kebenaran. Amin, saudara. Kenapa saudara tidak bisa mengalahkan dosa? Kenapa saudara hidup kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengalami kemenangan? Karena saudara nggak tahu kebenaran aja. Saudara nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi seperti apa. Itu sama seperti saudara, kenapa di gereja tertentu nggak ada yang bahasa roh, dan saudara waktu masuk ke NLAK, saudara dapat bahasa roh. Ngerti nggak saudara? Jadi bukan bahasa rohnya yang problem, nggak taunya itu yang problem. Itu seperti begitu saudara. Jadi orang tidak percaya bahasa roh, waktu masuk ke sini sambil tidak percaya, tapi dapat. Saudara, ngerti nggak? Kalau misalnya, saudara bisa bayangin nggak ya? Kita ini kalau nggak diajarin, kita nggak pernah tahu. Jadi masalahnya bukan bahasa rohnya nggak ada, masalahnya kita nggak tahu. Dan kalau kita nggak tahu, itu jadi problem. Kita jadi kalah dalam hidup ini bukan karena Tuhan nggak kasih, karena kita nggak tahu. Jadi hari ini, saudara, saya mau kasih tahu saudara sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat dasar, yang orang tidak tahu, orang tidak sadar apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kita buka Kejadian 2. Ini saudara harus ngerti itu, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah, kata pasti. Ngerti arti pasti? Ya, sure, pasti. Nggak kira-kira, nggak mungkin, bukan mungkin, tidak mungkin, pasti. Jadi Tuhan bilang, pada hari kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, kamu pasti mati. Dia makan pohon itu, mati atau tidak mati, saya tanya saudara? Mati. Tuhan nggak mungkin bohong. Sudah setuju ya? So yakin dia mati? Mati. Apa yang mati, saudara? Rohnya. Kita itu terdiri 3 bagian, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Dan kalau Tuhan ngomong sama kita, itu Tuhan tidak main-main. Maksudnya dia tidak ngomong kosong, ngomong sebenarnya tidak terjadi. Dia tidak bilang gini, kamu ke gereja ya, biar buktikan kamu anak Tuhan. Itu Tuhan nggak gitu, saudara. Semua perintah Alkitab, semua Alkitab tulis, itu ada faedahnya dan ada gunanya, ada tujuannya. Cuman kita yang nggak tahu. Ada orang sudah bahasa roh sudah nggak ngerti gunanya apa, lama-lama berhenti terus hilang gitu. Karena nggak pernah dikasih tahu aja. Karena kebenarannya itu mulai hilang, iblis mulai ambil kebenaran itu. Iblis bisa mencuri dari hidup kita kalau kita nggak menjaga kebenaran yang kita punya. Ngerti nggak, saudara? Nah, itulah sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita sudah percaya sama Tuhan tuh banyak bergumul. Karena banyak hal kita nggak tahu. Bukan cuma bahasa roh aja. Bahasa roh contoh yang paling gampang saya bisa kasih sama saudara, karena sudah kelihatan. Jadi 3, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Waktu Tuhan bilang sama Adam, pada hari kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Apa yang mati, saudara? Rohnya. Ya, mati. Benar-benar mati. Gak bohong-bohongan mati. Ya, Adam masih jalan di muka bumi, masih bernafas. Tapi dia mati. Sejak hari itu dia berdosa. Jadi, jiwanya nggak langsung, karena masih hidup 900 tahun kan? Nggak langsung mati. Tubuhnya nggak langsung. Tapi ngerusak, saudara. Karena roh itu akar, saudara. Roh itu dasar. Roh itu hati nurani kita, insting kita. Itu kita punya kemampuan tahu Tuhan ada itu di situ. Makanya, saudara, orang ketika rohnya mati, dia bingung mana yang benar. Agama yang ini ngajarin yang ini, yang lain ngajar yang lain, saudara ya. Berbeda, tapi tidak mungkin semuanya benar kan? Nggak mungkin, beda, saudara. Jangan lihat perbuatannya ya. Perbuatan itu di luar, saudara. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Jadi waktu saudara mati, itu rohnya langsung mati. Saudara nggak tahu tentang Allah, nggak mencari Allah, carinya sembarangan, bikin gaya sendiri. Saya boleh ambil bangku ini, dan saya sembah. Saya bilang ini Allah. Dan orang
mempertahankan kepercayaannya karena tradisi. Saya boleh dong? Betul nggak saudara? Menurut saya ini Allah. Saya sembah, saya ajar istri saya, anak-anak saya semua sembah, ini Allah. Tapi kebenarannya, ini memang bukan Allah. Allah itu harus dibuktikan. Amin, saudara. Minimal Allah itu harus universal. Semua area dan seluruh dunia. Nggak mungkin Allah itu hanya Allah satu bangsa, satu suku. Amin, saudara. Jadi saudara, rohnya mati. Dia kehilangan kemampuan untuk mengenal apa yang benar, apa yang salah. Gitu. Kacau saudara di dalamnya. Ya. Pada waktu rohnya mati, menurut Allah, dia pasti mati. Karena dari rohnya, nanti lari ke jiwanya, saudara. Dari jiwanya, kemudian lari ke tubuhnya. Mati semua, saudara. Dari dalam. Pertanyaan saya sama saudara sekarang jawab. Siapa di sini yang sudah pernah mati? Angkat tangan. Angkat tangan aja, kalau sudah pernah mati, angkat tangan. Jangan malu-malu. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, yang udah pernah mati, angkat tangan. Kita buka, saudara, dalam firman Tuhan. Efesus 2, ayat 1-5. Kamu hidup di dalamnya, kamu hidup di dalamnya, kamu menaati kuasa dari roh yang sekarang sedang menjadi orang-orang berubah. Sebenarnya dahulu kami semua tidak hidup di dalam mereka. Kami hidup di dalam orang suci yang dahulu tidak dari dan tidak kami dapat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya oleh karena kasih-Nya yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati bersama-sama kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Wow, luar biasa, saudara. Saya baca ini, hati saya terbakar, saudara. Kita tuh buat saudara, itu sudah kita semua yang sudah kenal Tuhan, kita ngerti kita dulu itu mati. Kalau orang nggak kenal Tuhan, memang nggak tahu dia sudah mati. Karena kalau roh saudara mati, sudah nggak perlu tanya saudara kemana. Karena sudah nggak punya kontak sama Tuhan. You're dead. Mati, saudara. Jadi kita mati. Jadi setiap hari, saudara, sebenarnya, saudara itu berdiri di antara orang hidup dan orang mati. Sudah sadar nggak? Setiap hari saudara lagi ke pasar, saudara ke sekolah, saudara ke tempat kerja, bahkan mungkin kadang keluarga saudara, sudah berdiri di antara orang hidup dan orang mati. Mungkin itu teman terbaik kamu ngobrol sama dia, tapi dia mati, saudara. Kalau sudah nanya soal, gimana ya caranya jualan tas ya? Dia bisa jawab, saudara. Karena jiwanya tidak mati. Jiwanya masih bisa mikir. Dia mungkin bisa kasih saudara bisnis yang baik. Tapi ketika saudara bilang, kamu perlu Tuhan, dia nggak ngerti, saudara. Dia nggak ngerti, dia orang berdosa. Apa itu Tuhan? Gua nggak butuh. Semua agama sama aja. Karena mati dia. Dia nggak bisa merasakan itu. Jadi, setiap hari sebenarnya, Tuhan kasih kita kesempatan untuk berjalan Injil. Karena setiap hari kita berdiri antara orang hidup dan orang mati. Saudara kalau sadar itu sudah bisa ngelihat, itu penting, saudara. Itu dasar supaya sudah ngerti. Kemarin tuh saya ada posting, saudara. Ada satu orang Korea, saudara. Dia mati, saudara. Karena roh jahatnya itu bilang, bunuh diri. Bunuh. Dia bunuh, saudara. Mati, saudara. Mamanya lari ke temannya Kristen. Mamanya punya teman Kristen. Tolong doain anak saya. Didoain, saudara. Dia hidup lagi. Dia cerita di neraka itu, saudara. Dia tahu sendiri dia itu di neraka, nggak perlu diajarin. Semua rohnya itu jadi ngerti. Dan waktu dia sakit, dia bilang, rasa sakitnya itu ada tali yang mengikat perut dia, itu rasa sakit itu 100 kali lipat lebih di sini. Dan nggak bisa ngobrol sama orang. Sama-sama semua sangat menderita di situ. Semua orang teriak situ menderita. Dan nggak bisa ngomong. Dan dia bilang gini, saya tidak mengharapkan seorang pun pergi ke sana. Bahkan musuh saya yang paling saya benci, paling jahat pun, saya tidak berharap dia ke sana. Karena itu mengerikan. Karena ada total distraction, karena Allah sepenuhnya terpisah dari kita. Allah itu kudus. Kudus artinya tidak ada distorsi, tidak ada penyimpangan sama sekali. Nggak bisa bengkok dia, lempeng gitu. Itu Allah. Jadi Allah itu 100% murni, 100% benar, 100% kudus.
Bukan 99,99. Kalau 99,99, dia bukan Allah. Dia udah tidak kudus lagi. Jadi Mas, kalau benar-benar Mas yang benar murni itu harus 100%. Saya tahu di dunia ini nggak bisa 100%. Karena dunia ini bukan surga, saudara. Ya. Tapi di surga semua itu harus 100%. Harus benar-benar hidup kudus, harus benar-benar hidup suci, harus benar-benar tidak ada salah. Di dalam eksistensi keberadaan Allah, di dalam sifatnya Allah, Allah itu tidak bisa bersatu dengan manusia berdosa. Persembahan nggak bisa nyatukan saudara dengan dia. Perbuatan baik saudara nggak bisa nyatukan saudara dengan dia, karena saudara sudah terdistorsi dan tercemarkan. Tidak satu orang pun tidak tercemarkan. Jadi secara natural kita nggak bisa satu dengan Tuhan. Kemarin saudara, ada anak di Taiwan, dia cerita, Om, aku nginjilin orang. Terus orang itu bilang, kalau gitu nggak ada yang bisa selamat dong. Wah, saya nggak mau ikut Tuhan lah. Tapi saya bilang, dia udah mulai dapet. Dia mulai ngerti sekarang. Nggak satu orang pun bisa selamat. Perbuatan baikmu enggak. Agamamu enggak. Perbuatan sosialmu enggak. Karena waktu sudah nyakitin orang, lukanya nggak akan hilang dengan perbuatan baik kamu ke orang lain. Nggak bisa. Saya menghancurkan hidup dia, terus dia jadi sakit-sakitan, terus jadi kurus ceking, terus saya berubah baik sama orang lain. Misalnya kalau ini anak saya tinggalin, terus saya angkat anak-anak yang lain, nggak nebus dosa saya. Dari mana itu konsep bisa nebus dosa kamu lah? Dia gimana? Tapi itu manusia bikin, karena sudah bingung. Jadi saudara, secara natural, secara eksistensi, secara dasar prinsip, saudara dan saya tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Dan Tuhan nggak bisa jawab doa saudara. Karena saudara dan saya bukan orang benar. Misalnya, ya, oh, si Sam disakitin orang. Ya kan? Dia bilang, dia disakitin Brian misalnya. Dia berdoa, Tuhan, saya disakitin Brian, tapi tetap berkatin saya ya. Tapi dia sebenarnya juga sakitin Justin kan? Nggak bisa. Tuhan nggak bisa jawab doa dia. Nggak ada kebenaran di situ. Bawa persembahan, nggak bisa Tuhan jawab. Nggak ada kebenaran Tuhan di situ. Kalau Tuhan jawab, Tuhan hilang kekudusannya. Tetapi masalahnya saudara, di dalam kekudusannya Tuhan, dia itu punya belas kasihan sama kita. Dia memilih bagaimana caranya supaya saya bisa membawa Helen, Jaya, Jesslyn, Sian, bagaimana saya cara bisa membawa orang-orang yang ini tetap bisa menyatu dengan saya. Di dalam kemahakuasaan, dalam kasihnya, dia berpikir bagaimana caranya saya harus membawa orang-orang ini ke dalam Tuhan. Untuk bisa tetap tinggal sama dia selamanya. Karena Tuhan tuh ingin tinggal sama kita selamanya. Pada dasarnya saudara-saudara berdoa merasa Tuhan itu jauh, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mau jauh dari saudara. Saya kasih tahu saudara pikiran Tuhan ya. Ini ke saudara, pisahkan tuh pikiran saudara. Saya kasih tahu saudara, Tuhan tuh mau bersegera menolong saudara. Kita yang nunda-nunda, tapi nggak sadar kita kalau kita nunda. Jadi Tuhan di dalam kemahakuasaannya harus menghukum dosa kita, harus habisin hidup kita supaya dia tetap kudus. Dan itu harus ada yang bisa lakukan itu, saudara. Kalau kita mau dikeluarkan dari situ, itu harus dibayar. Dan satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa, yang bisa bayar saudara dan saya adalah dia sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa bayar. Pastor sudah nggak bisa bayar, bapak sudah nggak bisa bayar, guru sudah nggak bisa bayar, teman sudah nggak bisa bayar, suami sudah nggak bisa bayar, istri sudah nggak bisa bayar, karena semua kita orang berdosa. Jadi saudara, dalam kemahakuasaan Allah, dia rela membuang semua itu. Bayangin saudara. Dia rela jadi manusia. Dia rela seperti kita. Dia rela membiarkan dirinya disalib. Dia membiarkan dirinya disiksa. Dia rela membayar semua itu demi saudara dan saya. Jadi saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa saudara. Alkitab itu definisinya luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia turun saudara, dia ambil tanah, dia hembusin bagi kehidupan. Waktu saya menikah sama istri saya,
Saya cium dia, saudara, dari bibir ke bibir. Nafas. Apa itu, saudara? Kehidupannya mengalir. Jadi satu. Jadi kalau sudah menikah sama orang, saudara jadi satu. Nggak bisa dilepas. Gimana dikunci, dipotong juga saudara sakit. Nggak bisa, karena jiwanya tuh dikasih gitu. Jadi waktu saudara Tuhan ambil Adam ini, saudara, dia ambil, dia angkat berdiri, guys. Dia angkat, saudara, masih dalam bentuk tanah liat, ya. Dia lihat sini, saudara, dan dia mulai hembusin nafasnya ke dalam. Dia memberikan dirinya ke dalam ini. Dia jadi makhluk hidup. Tetapi ketika dia berbuat dosa, dia memilih meninggalkan Allah. Untuk kedua kali, ketika Allah mau hidupin dia, nggak bisa. Kenapa? Bagaimana caranya? Kalau ini orang berdosa, Allah bisa menghidupkan dia tanpa menghancurkan jiwanya. Karena jiwa dan roh itu lengket jadi satu. Jadi untuk bisa membuat rohnya itu kembali, sekarang Allah nggak bisa hembus kalau Allah nggak mati, bayar itu semua. Jadi, for God to create Adam, He need to breathe. For God to recreate us, He need to die. Saudara dan saya itu so expensive. Saudara dan saya itu begitu mahal. Iblis yang nipu saudara, kamu kurang ganteng, kamu kumisnya kepanjangan, ya, kamu kurang cantik, kamu kurang kaya. Dia terus nyerang identitas kita. Iya, saya tahu sih kamu dari Kristen, tapi ya kamu ke gereja nggak begitu, nanti orang lihat semua baju kamu gimana. Karena iblis itu nggak mau kasih tahu identitas saudara. Bahkan Yesus pun dia serang, kalau kamu anak Tuhan. Dia nggak mau kasih tahu saudara. Saudara dan saya itu begitu mahal, sehingga saudara, kalau diukur dari segi harga, kita ini sama semua, pakai darah Yesus ditebusnya. Bukan pastor yang paling mahal, salah saudara. Lah kalau saudara bayar mobil, misalnya ya, beli mobil yang kecil itu, terus beli mobil yang gede gitu, harganya sama, ya jadi sama lah, nggak peduli lagi. Kan nilainya sama. Kan harga barang itu seberapa orang mau bayar. Tasnya Sam, ya seberapa orang mau bayar. Boleh aja dibuka harga, orang mau nggak sama harga itu. Bisa nggak harga ngelipet-lipet? Bisa nggak harganya misalnya harganya modalnya cuma 1 juta, jualnya 100 juta, ada yang begitu branded. Tergantung orang punya pikiran, orang punya penilaian mau bayarnya berapa. Harga itu relatif. Tapi harga kita adalah harga yang Allah mau bayar. Harga saudara adalah harga yang Allah mau bayar. Seberapa harga dia? Kalau dia bukan anak saya gitu. Ya, anggap dia bukan anak saya. Berapa harga dia? Saya berikan yang paling saya sayang anak saya buat dia. Berarti dia udah sama kayak anak saya. Nggak ada bedanya lagi. Jadi saudara, ketika manusia berbuat dosa, karena manusia tidak tahu apa itu kesalahan, saudara. Allah tuh memberikan kita hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa, saudara? Standar kekudusan Allah. Sudah dikurung di situ. Supaya sudah tahu saudara itu berdosa. Saya menemukan menginjilin orang yang dari kecil sudah diajari hukum Taurat itu lebih gampang daripada nggak ada sama sekali. Sulit mereka, karena nggak ada konsep tentang dosa. Dosa ya menurut saya, benar nggak benar menurut saya, standarnya masing-masing. Tapi hukum Taurat juga kita standarnya Allah. Jadi hukum Taurat itu diberikan bukan untuk kita lakukan, tapi supaya kita di screening, kita lihat supaya kita sadar. Roma 3 ayat 20 mengatakan, saudara, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jadi you nggak ngerti apa itu dosa kalau nggak ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu Allah berikan supaya kamu mengerti what is it. Betapa dosa itu mematikan. Karena manusia itu menganggap dosa itu relatif. Bro, kamu sedikit banget ya nyuri duitnya, cuman 10.000. Wah, kamu nggak apa-apa, Tuhan bisa ngampunin. Saya nyuri duitnya 1M. Wah, itu penjahat tuh. 100M itu udah pasti masuk neraka itu. Ya, 1M mungkin diampuni, kamu nggak apa-apa. Tuhan bisa ngerti. Kita bikin standarnya relatif. Makanya orang jadi bingung, orang nggak tahu tentang keselamatan karena standarnya relatif. Loh, kok Sam diselamatin? Pasti lebih baik dari dia. Oh, Justin nggak baik. Dia belum bikin apa-apa. Kita bikin sendiri relatif begitu. Karena kita nggak ngerti standar dosa itu apa. Standar dosa itu, satu dosa, itu sudah mati.
Saudara mau minum susu, berapa tetes racun sudah mau masuk ke dalam, sudah mau minum. Kalau satu tetes sudah nggak murni, saudara. Jadi, itu standarnya Tuhan. Standar Tuhan 100% tidak ada kompromi. Karena hukum Taurat itu harus dilakukan terus-menerus dan semuanya. Ini saudara kita harus ngerti. Amin, saudara. Amin. Maka, saudara, kembali ke gambar tadi, ya. Maka, saudara, ketika kita diajarin di sekolah minggu tentang hukum-hukumnya Tuhan, sebenarnya tujuannya supaya saudara saya dan saya sadar bahwa saya orang berdosa, saya nggak bisa lakukan itu. Ini kalau saudara benar-benar baca kitab saudara dengan benar, saudara ngakui deh. Semua nggak terpeduli kitab agama apapun ya, saudara, di dunia ini. Kalau saudara baca benar-benar, saudara bilang, pada akhirnya, saya nggak bisa. Kalau orangnya jujur ya, pada akhirnya bilang, saya nggak bisa lakukan. Gitu. Nggak ada yang sanggup lakukan itu. Jadi saudara, manusia itu kalau nggak dikasih hukum Taurat dikurung gitu, manusia itu nggak mau nyerah. Betul nggak sih, saudara? Waktu dulu kita belum bertobat, susah nyerah nggak sih? Ya nggak sih, saudara? Ya, sampai bonyok, gepeng, giling semuanya, ya sampai kayak gitu kayak, oh iya, saya perlu Tuhan kali ya, masih kali lagi gitu. Tapi ada loh, saudara, orang yang udah bonyok semua, udah hancur semua hidupnya, masih nggak mau nyerah, kayak, gua bisa. Itu kutub dari dosa, saudara. Dia nggak bisa nerima kasih karunia. Sih, dosa itu membuat kita merasa kita bisa. Kemarin, saudara, saya baru ketemu orang sudah yang kuliah di luar negeri, saudara. Saya tanya ya, dia masih Indonesia banget, masih cinta Indonesia. Bilang, di situ gimana penginjilan, gimana di situ orang Kristen? Oh, susah banget. Karena di situ semua orang merasa dirinya tidak masalah. Social security-nya tinggi. Jaminan sosial dari pemerintah itu tinggi. Jadi semua orang merasa nggak ada masalah. Bahkan dia bisa hidupnya hancur, dalamnya hancur, tapi dia pekerja, bisa makan, bisa tidur, bisa dapat tempat tinggal. Jadi nggak ngerasa ada masalah. Itu problem banget, saudara kan. Bayangin saudara sakit udah mau mati, ke rumah sakit dikasih morfin terus. Nggak apa-apa tuh. Masih kuat nih. Tahu-tahu mati kan? Mati aja nggak tahu mati kenapa. Dunia ini nipu saudara, nggak apa-apa. Tuhan ngerti, nggak apa-apa. Dia sudah nggak tahu hukumnya Tuhan. Nah, waktu orang ngelihat hukumnya Tuhan seperti ini, orang itu mulai datang sama Tuhan. Tuhan, saya nyerah. Saya waktu datang Tuhan pertama kali, saudara, saya itu hancur-hancuran, saudara. Saya berbilang, Tuhan, saya nyerah, udah nggak bisa. Udah ampun Tuhan saya. Saya udah nggak bisa, Tuhan. Saya keras banget dulu, saudara. Gitu. Tuhan tuh urusan saya, nggak ada urusan sama kamu. Sampai saya ngelihat, saya nggak bisa handle semuanya. Saya nggak bisa handle teman saya meninggal, saya nggak bisa tolong semua apapun. Saya bilang, udah, saya nyerah. Baru Tuhannya menyatakan diri sama saya. Siapa yang waktu pertama kali datang sama Tuhan itu karena nyerah? Puji Tuhan. This human. Jadi itu akhirnya kita menyerah. Waktu kita menyerah, saudara, Tuhan menghembusin nafasnya sekali lagi ke kita, kan dia udah bayar kita. Itu hanya bisa lakukan setelah dia mati untuk dosa kita. Yohanes 20 ayat 22 ayat 23. Sesudah berkata demikian, ini Yesus baru bangkit, sudah Roh Kudus belum turun. Ia menghembusi mereka dan berkata, terima Roh Kudus. Ini mereka lahir baru sudah pertama kali. Ya, dihembusi lagi. Terima Roh Kudus itu pertama kali. Jadi ini beda sama terima Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Ini terima Roh Kudus mereka lahir baru. Dia menghembusi mereka, terima Roh Kudus. Langsung dia bilang berikutnya, kalau kamu bilang, jika kamu nggak punya dosa, orang dosa diampuni. Jika kamu punya dosa, orang dosa tetap ada. Artinya saudara, begitu sudah lahir baru, sudah langsung separate, tahu saya orang lahir baru, ini orang berdosa. Sudah terpisah. Sudah kalau lahir baru, saudara ingin menginjil itu sangat normal. Amin, saudara. Karena sudah bisa lihat. Jadi saudara, God create you a new creation in Christ. Amin, saudara. Ya. So, apa yang terjadi, saudara, ketika kita mulai lahir baru? Nomor satu, saudara dan saya tidak bisa mati lagi. Ketika saudara dan saya lahir baru, prosesnya roh saudara baru. Tapi jiwa saudara dan tubuh saudara itu yang jadi masalah. Jiwa saudara belum diperbaharui. Sudah perlu diperbaharui cara berpikirnya. Karena jiwa sudah membungkus roh saudara, seringkali kita jadi nggak ngerti apa yang Tuhan ngomong. Karena sudah nggak mau menyerahkan itu sama Tuhan. Jadi kita bingung. Makanya Alkitab bilang pembaharuan budi. Tubuh saudara, kenapa kita harus mati tetap? Karena tubuh itu harus diganti.
Karena tubuh ini dari debu tanah, nggak bisa diperbarui. Dia harus diganti sama yang baru sama sekali. Jadi kita punya dua yang baru sama sekali. Pertama, ketika saudara lahir baru, roh saudara dan saya baru sama sekali. Tapi pikiran saudara enggak. Kenapa? Karena kalau pikiran saya baru, saya akan bernyanyi, siapakah aku ini, Tuhan bingung. Lupa semua saudara. Jadi Tuhan tidak ambil jiwa saudara hanya diperbarui. Jadi waktu sudah lahir baru, saudara masih tahu dulu nih saya pendosa. Cuma tidak ada rasa tertuduh bersalah. Karena roh saudara itu baru. This is powerful. Do you know that you are new creation in Christ? Tahu nggak saudara-saudara dan saya ada ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru tadi. Bahasa lainnya, kamu adalah spesies baru. Sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa itu ciri khas spesies baru ini, saudara? Saudara tahu nggak, saudara? Nah, saudara, ini masanya, saudara. Banyak dari kita, saudara, ketika kita sudah lahir baru, kita tuh nggak diajarin. Kamu nih orang baru loh. Pastor, dulu saya bikin salah begini. Udah terima Tuhan belum? Belum. Ya udah nggak ada di depan Tuhan. Tuhan tuh harus konsisten. Kalau dia masih ingat, gimana masuk surganya? Jadi di mata Tuhan ketika saudara diciptakan baru, dengan saudara tidak bisa di-remake, saudara nggak bisa diperbuat bikin baru, saudara nggak bisa dijahit ulang, saudara harus dibuang roh yang saya dikasih roh yang baru. Jadi sebenarnya saudara dan saya ini, ya, kapan kamu lahir baru waktu itu? 4 Juni 22. 4 Juni 2022. Itulah usia rohani dia. 3 Juni, bukan Jason Audrey. Kamu sadar nggak? Kamu tuh dulu nggak ada. Jason yang dulu nggak ada, karena rohnya baru. Kalau ada, Allah masih harus hukum. Nggak ada. Jadi kalau sudah ke surga, itu catatannya hapus semua, hilang. Kitanya aja karena nggak ngerti, ngada-ngadain. Suami gua dulu, ya. Dulu, Pastor, wah, penipu dia. Kapan? Itu tanggal itu lahir baru belum? Ya bukan dialah. Karena saudara, ketika roh saudara baru, saudara berubah total. Saudara sadar nggak saudara lahir baru, saudara jadi total? Halo? Ya? Siapa yang lahir baru di sini? Angkat tangan saudara. Saudara berasa nggak, saudara aneh nggak sebenarnya ke gereja ini sih? Aneh nggak sih? Coba mikir sebentar, sadar sedikit gitu. Ya, gereja begitu banyak gitu kan ya, dekat rumah saudara banyak, yang gede banyak, gitu. Saudara kesini aneh nggak sih? Aneh. Ya, aneh. Udah jauh, telat, ya kan? Udah bayar bensin, bayar tol, dimarahin lagi Pak Step. Kenapa telat? Nggak boleh telat. Tetap gini, Pak Step, sorry. Aneh nggak sih kita ini? Kita itu aneh, saudara, karena kita itu new creation in Christ. Ada amin, saudara. Jadi yang pertama, saudara tidak bisa binasa. Kalau saudara nggak percaya, saya kasih saudara ayatnya, saudara ya. Saudara buka ayat ini, saudara. Saudara jarang dengar orang khotbah ini. Saya mau buka sama saudara. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara ikut Yesus nggak hari ini? Saudara ke gereja sini, saudara tambah cinta Yesus nggak? Amin. Jangan tambah cinta pastor, repot nanti saya dimarahin Tuhan, saudara. Tambah cinta Tuhan. Jadi saudara, kemudian ayat 28. Wow, ini luar biasa saudara, ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti. Wow. Kenapa sih kita nggak percaya? Tadi waktu bilang Adam pasti mati, kita percaya. Sekarang Tuhan ngomong kebaikannya. Kamu pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Karena Tuhan itu ahli hukum, saudara. Dia nggak bisa menghukum saudara 2 kali. Bayangin saudara, kalau saya pergi makan sama Samuel David misalnya, saya lupa bawa uang. Terus Samuel David bayarin saya makanan sering-sering ya. Ini contoh. Dia bayarin saya makan, saudara. Jadi, waktu dia bayarin saya makan, kalau restoran itu menagih lagi sama saya, dia melanggar hukum. Jadi Allah nggak bisa nagih hutang dosa saudara. Ada amin, saudara. Kalau nggak, Roh Kudus nggak tinggal dalam diri saudara. Jadi pertama, saudara dan saya tidak bisa binasa. Amin, saudara. Ya,
Coba kita lihat lagi satu ayat, saya akan kasih saudara, saya pendukung saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 23-25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kita semua dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Inilah firman sampai Injil buat saudara. Saudara dan saya diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Karena benih ilahi tetap ada dalam diri saudara. Yang Tuhan lihat itu yang benihnya. Saya mau lihat, coba gambar tadi. Mati nggak dia? Mati. Tapi Adam nggak bikin dosa lagi. Mati nggak dia? Mati. Karena waktu saudara dia dosa pertama itu harus dimakan. Ketika makan, saudara dia mengalami dosa. Adam jadi tahu tentang dosa. Kata tahu itu sama seperti kata mengalami. Maka dosa pertama itu harus dimakan. Ketika dia makan, dia ngerti, ini dosa, mati gua. Karena dia tahu itu dosa, tapi dia tidak Allah berikan kapasitas untuk mengalahkannya. Maka mati dia. Jadi makanya ada orang tua kita bisa bilang, kamu sih bikin gini-gini ya, kamu sih sabar ya. Orang tua kita sendiri nggak sabar. Ngerti nggak saudara? Kita marah kan, munafik orang tua gua. Sebenarnya apa yang terjadi adalah dia tahu di sini, tapi nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Itu sebabnya dia mati. Jadi walaupun cuma rohnya mati, saudara, semuanya akan mati. Kenapa? Karena cuma masalah waktu jiwa dan tubuhnya mati. Cuma masalah waktu. Makanya saudara, kenapa orang berbuat baik tidak bisa masuk ke surga? Karena di depan mata Tuhan nggak baik. Karena mesinnya udah rusak. Kayak saudara beli mobil, ya, semua silindernya itu udah rusak, tapi luarnya keren, masih bisa jalan sih. Siapa mau beli mobil gitu? Ini mobil bagus loh. Wah, penipu itu. Dalamnya kotor. Seperti itu prinsipnya. Sekarang ketika kita lahir baru, saudara, yang pertama kali Allah tebus adalah roh kita. Saya tanya, saudara, dia hidup atau mati? Hidup. Ini kondisi kita sekarang. Ada yang hitamnya berkurang, masih ada yang hitam banget gitu. Ini orang bertobat tapi asal-asalan gitu. Karena kacau, saudara. Karena dia nggak perbarui pikirannya. Dia tidak membiarkan rohnya itu berkuasa. Amin. Tapi saudara, pertama saya mau kasih tahu, saudara sudah lahir baru nomor 1. Saudara udah nggak bisa mati. Sudah bersyukur nggak sih? Sudah bersyukur nggak sih? Kayaknya itu lebih penting nggak sih dari semua harta, kekayaan kita, ketenaran kita, ya nggak sih? Ya nggak? Kalau semua kita dapat terus kita masuk neraka yang menderita gitu, buat apa sih? Jadi sebenarnya saudara ya, kita anak Tuhan itu terus terang, sebenarnya nggak ada alasan ngomel. Nothing to grumble. Sesial-sialnya saudara, lebih beruntung dari orang paling beruntung di dunia ini yang nggak kenal Tuhan. Hari terburuk bersama Tuhan masih lebih baik daripada hari terbaik bersama dunia. Wis. Wah, suatu punya kata-kata hikmat kadang-kadang itu luar biasa. Munculnya dari mana? Itu dari surga. Pasti dari surga itu, saudara, quote-nya. Tapi itu so true. Amin, saudara. Ya. Sesial-sialnya kita kepleset gitu, masuk surga, saudara. Ya nggak, saudara? Ya kan? Sebaik-baik orang dunia, sehebat-hebatnya dia, setenar-tenar dia, sepowerfulnya dia, paling usia 80 tahun out, 90 tahun out. Sekarang di mana powernya? Udah nggak ada semua. Tinggal judgment, penghukuman. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya tidak bisa binasa. Nomor 2, saudara. Saudara dan saya tidak bisa berbuat dosa. Wah. Suatu ketika saya lagi sharing ini saya tuh mulai ngerti ini, saudara. Soalnya saya lagi sharing begini, saudara. Saya lagi sharing tentang anugerah. Terus dia tanya sama saya. Orangnya mulai nanya. Tentang anugerah. Orangnya mulai nanya sama saya. Pastor, saya mau nanya. Kalau orang Kristen nih, sudah lahir baru, terus bikin dosa, terus bla 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 bla, dia masih masuk surga nggak? Tapi itu pertanyaan banyak orang. Dan saya tuh, saudara, saya tuh lama loh, saudara. Saya jawabnya tuh panjang kali lebar kali tinggi gitu. Saya bilang, nanti ya kamu itu kelas dulu tentang anugerah kebenaran, nanti saya ajarin, nanti bla bla bla. Nanti kamu akan ngerti sendiri, nggak begitu. Wah, susah banget saya jelasin, saudara. Terus Tuhan bilang sama saya, kamu salah cara jelasinnya. Ada ayatnya, saudara, bahwa orang lahir baru nggak bisa berbuat dosa.
Percaya nggak saudara ayatnya? Tahu nggak ayatnya di mana? Di 1 Yohanes 3 ayat 9. Wow. Amin, saudara. Wow, ini Alkitab saya. Kalau nggak percaya, buka Alkitab saudara, isinya sama. Itu crazy, saudara, ayat ini, saudara. Bahwa setiap orang yang lahir baru dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebenih ilahi tetap ada dalam dia. Ia tak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin, saudara. Gimana sih itu orang itu berbuat dosa? What you talking about? Kamu ini bicara apa sih? Sekarang coba, saudara dulu tuh ikan, terus Tuhan rubah jadi burung gitu kan? Cerita kan gitu kan, ciptaan baru kan, ikan jadi burung. Terus saya tanya, nanti kalau burungnya nyelam lagi jadi ikan gimana? Ya mati lah, dia nggak bisa, so dia keluar sendiri terbang, betul nggak saudara? Nggak kuat dia. Memang ada burung yang bisa masuk ke air sebentar, tapi itu naik lagi saudara, nggak bisa dia tinggal di air. Saudara bisa jatuh dalam dosa, saudara nggak bisa tinggal dalam dosa. Begitu sudah ciptaan yang baru dalam Tuhan, the desire, keinginan saudara, kehendak saudara, standar moral saudara itu berubah. Bukan saudara merubah perbuatannya, tapi standar dalam hati saudara itu berubah sendiri. Itulah mujizatnya lahir baru, saudara. When you born again, God does not improve you. He recreates your spirit. Tuhan nggak buat saudara jadi orang lebih baik. Halo, dengar baik-baik saudara. Saudara lahir baru, Tuhan nggak bikin saudara orang lebih baik. Tuhan bikin saudara orang baru. Orang lebih baik nggak bisa masuk surga. Tuhan rubah itu semua. Makanya saudara yang nakal, nggak ke gereja, menderita sebenarnya dalam kayak blab gitu. Nggak baca Alkitab susah, nggak berdoa susah. Di dalamnya itu ada yang gitu. Padahal dulu waktu nggak lahir baru nggak apa-apa. Tapi begitu lahir baru, saudara mau langgar garis gitu ya, bikin salah dikit, tet gitu kayak. Sam kamu, tet gitu kayak. Enggak jadi deh. Siapa punya pengalaman kayak gitu? Ya, tet gitu, berubah. Dan itu bukan karena papa mama yang ngomong, bukan karena diancam sama pendeta, bukan karena dihukum. It's you berubah jadi kayak gitu, kayak nggak bisa. If you know this, kalau sudah tahu ini, you be set free. Saya kasih tahu saudara ya, berbuat benar buat orang berdosa itu menderita. Menderita banget untuk ke gereja, susah deh. Kelamaan khotbahnya di sini. Berbuat dosa buat kita lebih menderita lagi. Kita bisa menderita dosa, bisa. Tapi menderita. Esensinya sudah tuh ngebalik terus. Jadi untuk kita berbuat dosa, itu kayak saya ini cowok, susah jadi cewek. Susah sekali. Karena itu melawan saya punya jati diri saya. Ada amin, saudara. Saudara susah. Saudara nggak ke gereja susah deh. Bener, saya kasih tahu saudara hari ini, saudara makin susah lagi nggak ke gereja. Saudara tahu kebenaran ini. Karena saudara kesini tuh saudara dapat makan, saudara dapat kebenaran. Saudara susah karena itu bukan saudara dan bukan saya. Kalau kita nggak ikutin Tuhan tuh bukan kita gitu loh. Kita tuh kemauannya, kerinduannya, kesukaannya, moralnya semua Tuhan rubah. Makanya ada beberapa orang hilang gereja balik lagi, hilang balik lagi. Kayak pingpong, ting, ting gitu balik terus. Padahal pasnya juga nggak nyari gitu, balik terus. Kayak pasnya, oh ya balik lagi ya. Gitu. Nggak bisa. Karena kayak dalam diri dia itu dia nggak bisa tahan di dunia lama, di dunia. Nggak seperti orang-orang dunia. Ya sudah kalau kerja kayak orang dunia, nipu apa, sudah susah. Susah banget. Orang dunia hebat, seneng, dapat cuan. Saudara nggak happy. Karena waktu soal itu kayak sudah, enggak, bukan gua. Gitu. Ya. Karena saudara bukan tindakannya yang berbeda, tapi yang saudara mau sekarang tuh berubah. Saudara tahu nggak? Kalau sudah udah kenal Tuhan, yang sudah kepingin tuh berubah. Amin. Itulah mujizat lahir baru yang luar biasa. Ya, yang ketiga, saudara, ya, yang luar biasa, saudara, adalah saudara Tuhan memberikan sesuatu yang nggak pernah disinggung juga nih, jangan singgung, saudara. Namanya yang dunia nggak punya, dunia nggak ada. Toko obat nggak ada. Damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan padamu. Yesus tuh kalau ngomong jelas banget, saudara. Nggak kayak punya dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan stres, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saudara, waktu saudara kenal Tuhan, tiba-tiba saudara, itu ada damai yang luar biasa. Sudah tahu aja. Dunia runtuh pun nggak apa-apa, Tuhan nggak ninggalin saya tetap aman sama dia. Ada damai yang illogical.
Nggak masuk akal. Waktu saya bertobat, saudara, saya tuh bingung, saudara. Saya jalan kemana aja damai, padahal duit di dompet nggak ada, saudara. Ya, beneran, saudara. Waktu itu karena saya susah kan, karena saya bertobat, orang tua saya aniaya saya, saudara. Ya kan, orang tua saya nggak kenal Tuhan, saya nggak ke gereja, saya di ini. Saya lewatin gereja, jalan ke gereja, jalan jauh, saudara ya. Jalan 1 jam, 2 jam buat ke gereja doang, saudara. Ya, saya ketawa-ketawa aja, saudara. Nggak ada kayak kesel, marah, nggak ada. Happy aja gitu. Sampai ke gereja, terus orang kayak, kenapa mesti begini, mahal banget bayar harga ikut Tuhan. Ya memang aja begitu, biasa aja saya. Nggak bisa diceritain, saudara. Masalah tetap ada, tapi damai aja gitu, kayak, nggak apa-apa. Tuh. Siapa yang pernah begitu? Siapa yang pernah gitu? Amin. Itu damai supernatural dari Tuhan. Jangan ditinggalin. Gitu loh. Ditinggalin gini maksudnya. Gua gila, gua damai. Nah itu ditinggalin. Gua nggak mau damai, nggak mau damai. Gua nggak mau damai. Gua mau stres gitu ya. Ya karena kita udah kebiasaan stres. Jadi stres hilang kita bingung. Stres kemana? Apa yang hilang? Stresnya hilang. Bingung. Lagi nyari stres. Stres itu tidak normal buat anak Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa ngomong, Tuhan bersama dengan saya? Bagaimana mungkin sudah bisa bilang itu? Tuhan bersama dengan saya dan stres bersamaan pada waktu itu. Ketika hadirat Tuhan sudah izinkan damai Tuhan memenuhi saudara, stres gak punya tempat dalam diri saudara. Sudah saya stres itu gak ada. Karena sudah dipres sama hadirat Tuhan. Sudah cuma tahu Tuhan ada di situ. Dan sudah gak perlu apa-apa lagi. That is peace. Jangan ditinggalin. Biasanya orang ninggalin karena logika gak masuk akal. Mana duitnya juga gak ada. Mana masalah gak hilang. Mana gue besok tetap dipecat. Saudara mulai berdalih. Biarin, terima itu damai. Jadi saudara, ketika saudara menerima Tuhan saudara, stres saudara, depresi saudara, ketergantungan saudara sama obat-obatan, ketergantungan saudara sama rokok, itu semua hilang karena dari dalam, bukan dari luar. Jadi saudara dan saya ini semua ketika kenal Tuhan yang keempat, saudara punya kemampuan mengalahkan jiwa saudara. Terakhir, sudah diberkatin? Tetapi semua, katakan semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Semua yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ke-13, luar biasa, saudara. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula saja jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ketika saudara lahir baru, itu karena kehendak Allah. Papa mamamu nggak bisa bikin kamu lahir baru. Allah yang buat saudara lahir baru. Powerful, saudara. You are here because of God. Amin, saudara. Now you have the power. Sudah punya kelemahan apa? Saya kasih tahu saudara. Jawabannya, pastor tuh cuma kasih tahu data. Tapi sebenarnya, the power, kuasa untuk mengatasi masalah saudara is in you. Iya. Amin, saudara. Kolose 1 ayat 27. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you. Jangan nanya siapa bawa dia turun dari langit, siapa bawa dia naik. Tapi Kristus itu dekat pada engkau, yaitu dalam hatimu dan dalam mulutmu. Roma 10 mengatakan, it's in your heart and in your mouth. Your mouth, mulut saudara harus sinkron sama hati saudara. Saudara mau hidup berkemenangan, mulut saudara harus sinkron sama roh saudara. Amin, saudara. Lain kali saudara, kalau iblis bilang lagi, kamu anak bodoh, kamu nggak berhasil, kamu nggak berguna, kamu tidak cantik, kamu diam dalam nama Yesus. Saya adalah anak Tuhan, saya ada ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Saya bisa melakukan apa yang Allah suruh saya lakukan. I can do all things in Christ Jesus. Amin, saudara. Fight with your spirit. Saudara kalau nggak belajar fight, saudara suruh pastor doain aja nggak mempan loh. Saya kasih tahu serius. Serius. You have your own battle, man. Tuhan mau saudara belajar kenal dia. Saudara ketemu pastor untuk kenal ke Tuhan, bukan kenalin pastornya. Nangkep nggak, saudara? Ya, saudara datang ke pastor untuk pastor kenalin ke Tuhan. Saudara harus kenal Tuhan. Saudara harus ngalami Tuhan. Karena saudara ciptaan yang baru. Problemnya sama? Nggak problem, karena saya beda.
Saya suka kesaksian tadi. Semua lagi sepi. Ya kan semua kan dunia. Kamu kan beda. Kamu kan bukan orang dunia. Kenapa mesti sama? Amin. Karena barang siapa dalam Kristus yang baru, segala sesuatu jadi baru. Semua elemen di dunia ini, saudara, bergerak sama kita ketika kita beriman, dia berubah. Amin, saudara. Sekarang kita adalah anak janji. Yang membuat suasana hidup kita, membuat lingkungan kita berubah adalah ketika kita mengklaim setiap janji Tuhan sama kita. Bukan karena kita pinter, bukan karena kita kaya, bukan karena status sosial kita, bukan karena latar belakang kita, bukan karena jenis kelamin kita, tetapi barang siapa percaya. Semua di sini, saudara, berhak mengklaim janji Tuhan. Barang siapa percaya. Amin, saudara. So, karena itu, saudara, Yesus datang dan kita merayakan Natal. Karena dia mau lahir. Sekarang bukan lagi di kandang, tapi dalam hati kita. Tempat yang paling kotor seperti kandang itu, now he born in us. Amin, saudara. Dan saudara harus tahu bahwa saudara terang itu, let there be light, is your light. Sekarang Yesus sudah bersinar, is our time. Waktu kita untuk bersinar kepada dunia. Amin, saudara. Itu dengan baik-baik, saudara. Saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah hidup saya ketika saya nggak bisa menjangkau teman saya bisa doain dia. Saudara terus bilang, kamu kenapa aniaya saya? Kenapa kamu ngomongin saya? Kamu nyakitin saya. Come on, datang sama dia. Oh, oke, aku ampunin kamu. Kamu perlu Yesus. Berubah. Take dominion. Amin, saudara. Amin, saudara.